Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini hari ini anak-anak? Luar biasa. Baik, Bu. Luar biasa ya, sehat semua ya. Tetap ya jaga kesehatannya ya. Nanti akan Ibu kirim via chat saja ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini. Yuk, siapa yang berani untuk memimpin berdoa? Ibu persilahkan. Siap saya, Bu. Oh, silakan Arun. Marilah kita utama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, terima kasih, Bu. Terima kasih Arun. Semangat kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi di jam pertama sudah. Jadi Ibu harap kalian bisa memahami, mendalami apa makna dari lagu kebangsaan kita. Baik. Nah, kita akan memulai tentang materi keanekaragaman hayati. Baik, kalian pernah tidak sih memperhatikan ya, kalau kalian lagi kumpul ya, kalau kalian sedang berkumpul dengan keluarga itu sering tidak sih memperhatikan kok saya berbeda mungkin, kok ada, oh itu saudara saya itu ada yang berbeda. Pernah tidak memperhatikan seperti itu, Nak? Sering. Beda. Beda, Bu. Beda. Ada yang mau mencoba, bedanya apa? Gilang mau mencoba. Yang paling kelihatan sih dari fisiknya ya, Bu ya. Seperti apa, Nak? Misalnya kan ibu saya nggak terlalu tinggi, tapi saya agak tinggi gitu, Bu. Itu agak tinggi ya? Ya, bentuk ukuran tubuh, itu terus bentuk rambut, mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Betul sekali. Bagus. Nah, itu akan kita bahas. Kita akan bahas ada apa di sini. Nah, selain itu pernah tidak kalian melihat mungkin ada di lingkungan kalian yang kalian sudah melihat bunga kertas atau bunga bougainville itu? Punya. Tidak? Punya, Bu. Nah, ada. Nah, itu juga warna bunganya juga berbeda-beda, itu cantik sekali ya. Nah, nanti kita akan bahas ada apa sih itu? Kok bisa berbeda dan semacamnya. Ya? Baik. Kita akan bahas di sini. Nah, sekarang untuk sebelum memulai kita terjun bebas ke materi ini, Ibu akan memberikan free test. Ya, silakan. Kalian buka link itu, kemudian free test Ibu beri waktu 5 menit saja. Dimulai dari sekarang. Oke, ada kendala tidak? Lancar jaya? Lancar. Oke, keren. Lancar, Bu. Bu, sebentar. Iya, gimana Arun? Oke, ini ada beberapa yang sudah mengirimkan. Oke, time is over. Yo, udah selesai. Baik ya. Salah semua ya, Bu. Rata-rata 20 dari 100 poin. It's okay. Gak apa-apa ya. Namanya di pertama, nanti kita akan detail, lebih bahas lagi. Mudah-mudahan nanti di post test di akhir dari pembelajaran kita, nanti nilainya bisa lebih baik lagi. Kemudian kita akan masuk ke pembelajaran inti ya, dari kegiatan inti kita. Di situ Ibu sudah memberikan video ke kalian asinkronus sebelumnya ya, video ke kalian tentang keanekaragaman hayati. Apakah sudah kalian lihat videonya? Tahu tidak sih, Nak? Keanekaragaman hayati itu apa? Izin menjawab, Bu. Kalau misalnya menurut izin menjawab, nama Hilmar Alistiadi, keberagaman dan hidup seperti contohnya hewan, tumbuhan, dan sebagainya lainnya yang beragam-ragam dan banyak ditemui di negara kita Indonesia. Siap, cukup. Terima kasih, Bu. Wah, keren. Kita beri aplaus dulu ya buat Arun ya. Oke, selamat. Oke, bagus. Ada yang lain? Keanekaragaman atau keberagaman itu jadi perbedaan dari makhluk hidup, seperti perbedaan bentuk, ukuran, jumlah, serta penampilan dan lain-lain. Oke, cukup. Wah, bagus sekali. Oke, good job. Oke, silakan Arya. Keanekaragaman yang terdapat yang bervariasi, keanekaragaman yang bervariasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Siap, cukup. Wow, keren.
videonya sampai ke area ya. Oke, selamat. Oke, Gilang. Silakan mungkin mau mencoba menggabungkan. Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Yang akhirnya terbentuk 3 yang disebutkan Arya Guna tadi apa? 3 keragaman hayati. Apa saja tadi? Tingkat gen, individu, spesies, dan tingkat ekosistem. Good job. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Good job untuk kalian. Sampaikan bahwa keanekaragaman hayati itu merupakan salah satu, kalau kita menyebutnya ada biodiversitas ya nak ya, merupakan salah satu keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas dari adanya variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, terutama keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini. Jadi, kita dalam mempelajari keanekaragaman hayati banyak sekali manfaatnya. Selain kita tahu begitu beragamnya ya makhluk hidup yang ada di sekitar kita, pertama di Indonesia, kemudian di sekitar kita, di dunia, Indonesia, dan sekitar kita. Tapi ternyata makhluk-makhluk hidup itu juga memiliki kebermanfaatan untuk kita. Nah, itu manfaatnya apa? Nah, setelah kalian tadi sudah melakukan pretest, kemudian kita mencoba mengetahui apa saja yang ada di dalam video dan keterkaitannya terhadap kita sebagai manusia. Tentang apa tujuan dari kita, pembelajaran kita hari ini, KD mana sih? Atau kompetensi dasar mana sih yang akan kita capai. Nah, ini ya, kita memasuki KD 3.2, yaitu mengenai menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya. Nah, ini kita akan menyajikan hasil observasi dari nanti kalian melihat, seperti tadi Ibu bilang, di lingkungan kalian, karena kalian sebagian besar ada di rumah ya. Di rumah kalian itu nanti akan ada apa saja di situ. Nanti bagaimana cara kita mengelompokkan ya tumbuhan dan hewan yang ada sekeliling kita ini ke dalam keanekaragaman hayati dalam tingkatannya. Ya. Nah, ini ada indikator yang harus kita capai, nak. Dari pretest tadi menandakan bahwa ternyata sebagian besar dari kalian itu belum memahami secara detail ya mengenai konsep keanekaragaman hayati, yaitu dari tingkatan gen, jenis, dan ekosistemnya. Nah, nanti kita akan menganalisis dari berbagai makhluk hidup pada tingkatan keanekaragaman gen, jenis, itu berdasarkan hasil pengamatan. Hasil pengamatan yaitu yang ada di lingkungan sekitar kalian, dan juga nanti dari LKPD yang sudah Ibu siapkan, nanti akan Ibu share linknya. Kemudian kita akan menganalisis tingkatan keanekaragaman hayati. Kita akan analisisnya bagaimana sih? Nah, nanti kita akan berdiskusi dari LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Kemudian di akhir dari pembelajaran nanti kalian akan menyimpulkan bersama Ibu tentang keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, itu ya nak, setelah itu semuanya nanti akan ada pembuatan video dari kalian ya, yang nanti akan kalian upload di media sosial. Rata-rata sebagian besar punya IG kan atau TikTok. Nah, nanti kalian boleh upload di situ. Kalian kemas video itu dengan apik, dengan cantik mengenai keanekaragaman hayati yang ada di sekeliling kalian. Nah, berikutnya ini kemarin ya video yang sudah Ibu share ke kalian. Video yang sudah Ibu share ke kalian, yang tadi sudah kita sampaikan, kita bahas ada apa di dalamnya, kemudian akhirnya kalian bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa keanekaragaman, ya yang dimaksud dengan keanekaragaman di situ. Nah, tetapi ada yang belum, contohnya seperti apa sih dari keanekaragaman yang tadi disebutkan tingkatan oleh teman kalian itu, ada gen, jenis, dan ekosistemnya. Nah, inilah yang nanti akan kalian lakukan diskusinya. Ya, dari pemahaman awal kalian tadi mengenai beberapa pengertian atau beberapa pemahaman mengenai keanekaragaman gen, jenis, atau spesies dan ekosistem tadi, bisa tidak kalian mengambil contohnya ya, terutama dari video tadi, mengambil beberapa contoh seperti apa sih? Keanekaragaman apa menurut kalian? Izin menjawab, Bu.
Kalau untuk Silakan. keanekaragaman hayati gen itu biasanya kan kayak misalnya, kalau yang pemahaman saya ya Bu, izin kalau misalnya salah maaf. Jadi kayak misalnya ibu itu kan apa namanya, ibu sama anak. Nah, kalau anaknya itu kan mempunyai gen dari ibunya, tapi juga kadang ada yang nggak sama, misalnya ibunya rambutnya pendek, terus nanti anaknya rambutnya panjang. Setelah itu, tapi mereka masih mempunyai satu darah, yang itu dimaksud ya keluarga, tapi mereka mempunyai keanekaragaman hayatinya. Setelah itu, terima kasih Bu. Maaf kalau salah Bu. Ya, baik. Terima kasih Arun. Sangat baik ya untuk yang betul sekali. Salah satu contoh yang tadi kita sebutkan di awal itu memang merupakan salah satu sampel atau contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Bagus. Ya, dari ibu ke anak, ya artinya dari orang tua atau induknya ke anak. Nah, itu ada yang mungkin sedikit Ibu tekankan lagi di situ, bahwa untuk keanekaragaman gen ya, itu gen. Ya, ada kalimat gen di situ. Berarti dipengaruhi oleh gen, genetisnya. Gen itu apa? Sebagai penentu pewarisan ya dari sifat makhluk hidup. Nah, itu ya bagus sekali untuk keanekaragaman gen. Ibu rasa sudah mulai tergambar sangat jelas dengan contoh yang tadi. Nah, untuk keanekaragaman jenis atau spesies, ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi dari yang keanekaragaman gen. Ada yang mau mencoba memberikan contoh untuk yang keanekaragaman jenis? Izin menjawab Bu, maaf Bu, sekali lagi, kalau misalnya untuk menurut saya pribadi, yang untuk keanekaragaman apa tadi, spesies, keanekaragaman dan spesies itu menurut saya sendiri kayak jenisnya. Yang pertama misalnya kita ambil contoh jenisnya hewan Ibu. Setelah itu nanti keanekaragaman spesiesnya seperti misalnya hewan yang karnivora, omnivora atau herbivora. Misalnya kayak karnivora ya harimau, singa, itu kan masih satu spesies Ibu, tapi emang ada yang berbeda-beda secara makan atau sebagian lainnya Ibu. Tapi mereka masih mempunyai satu jenis, yaitu hewan. Siap, cukup, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih ya Hilman. Oke, bagus sekali pendapatnya. Ada yang mau mungkin menambahkan? Izin Nanti menjawab. baru akan Ibu Oke, silakan Arya Guna. Yang Ibu tanyakan tadi tentang gen dan spesies ya Bu. Yang spesies, iya betul, silakan. Ya, kalau spesies itu perbedaannya seperti singa dan zebra gitu. Kalau singa kan spesiesnya kalau singa kan terbagi banyak jenis ya Bu ya. Misalnya kayak Mungkin pernah dengar ada singa gurun ya, mungkin seperti itu ya. seperti itu. Ya, Tapi terus? mereka kan masih termasuk dalam satu spesies singa, serta zebra juga Bu. Oke. Siap, Cukup Arya? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sudah ada dua contoh ya, ada dua tanggapan ini mengenai keanekaragaman. Ada lagi yang lain mungkin? Cukup. Baik, dari dua tanggapan. Oke, apa Aura? Aura mau berbicara, silakan. Keberagaman hayati tingkat spesies atau jenis itu misalnya pada tumbuhan. Tumbuhan jeruk, buah jeruk itu kan jenisnya ada yang jeruk Bali, jeruk nipis, jeruk manis. Nah, itu perbedaan itu termasuk perbedaan keragaman spesies atau jenis. Oke, cukup. Oke, bagus sekali. Oke, aplaus untuk kalian semua. Contoh keanekaragaman gen jenis sudah. Nah, sekarang contoh dari keanekaragaman ekosistem itu seperti apa? Ekosistem apa sih, ekosistem itu, Oke, silakan Arun. Izin menjawab Bu, ekosistem itu suatu tempat atau suatu perkumpulan di mana spesies-spesies atau makhluk hidup itu spesies atau makhluk hidup itu berkumpul. Seperti contohnya misalnya kayak harimau, singa, itu biasanya dia berada di pedalaman hutan. Nah, setelah itu ada juga yang monyet itu masih dia tinggal di pohon, tapi masih ada di satu ekosistem, yaitu ekosistem hutan. Nah, setelah itu juga kita bisa ambil contohnya dengan ikan atau lumba-lumba, itu bisa jadi ekosistem juga, tapi ekosistem yang perairan, di mana dia kayak laut bebas gitu. Ada juga ekosistem yang kayak
Misalnya ikan hias seperti ikan koi, ikan mas itu biasanya ada di kolam kecil atau ada di akuarium. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu bisa keanekaragaman habitat misalnya. Contohnya misalnya hewan-hewan yang habitatnya di laut, di hutan, di gurun. Bagus sekali untuk kita gabungkan untuk Nak Harun dengan Nak Aura. Ya, kalian secara garis besar betul sudah menunjukkan mengenai keanekaragaman pada ekosistem, yaitu yang merupakan satu habitat di mana di situ ada makhluk hidup dan juga dan juga tadi ya abiotik dan biotik seharusnya ya Nak Harun ya tambahannya ya betul, baik yang hidup dan yang makhluk hidup maupun yang benda atau tak hidup, ada suhu dan semacamnya, cahaya dan semacamnya. Baik, contohnya betul ditambahkan oleh Nak Aura juga. Di situ ada gurun, kemudian ada apa lagi macam-macam ya tadi ya. Nah, ada dari Nak Harun juga tadi ada bahwa contohnya seperti ikan berada di kolam. Masuk ke kelompok ya yang sudah Ibu bagikan ke kelompok kalian via GCR dan ini sebenarnya ada link ya, link breakout sih. Ya nanti akan Ibu berikan waktu sebentar. Oke, Ibu akan membagikan link untuk LKPD-nya. Ini link LKPD kalau misalkan kalian ada bisa di barcode-nya itu juga bisa kalian ini ya. Bisa kalian klik aja menggunakan HP kalian juga boleh. Nah, ini Bu tunjukkan LKPD-nya seperti ini. Nah, ini LKPD yang di live worksheet ya. Jadi nanti bisa kalian kerjakan, ini LKPD-nya. Kemudian hasil diskusinya karena forum di GCR di situ kita diskusikan hasil kalian. Nah, ini ya. Salah satunya seperti ini. Nanti ada video di situ bisa kalian klik. Kemudian kalian amati video tersebut dan didiskusikan. Untuk pembuatan video, ini penilaiannya bisa secara individual atau berkelompok. Untuk kelompok, Ibu berikan maksimal 4 orang. Hasil diskusi ini ada yang ingin mencoba menyampaikan sebelumnya, sebelum kita akan menyimpulkan keseluruhan? Silakan, ya anak ya. Kita akan merefleksikan dan menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Iya, Bu. Jadi untuk kesimpulannya, saya bahas dulu yang dari awal tadi kita bahas secara singkat. Kita bahas yang intinya keanekaragaman hayati adalah perbedaan makhluk hidup di mana ia mencangkup pada perbedaan gen, setelah perbedaan kehidupan, perbedaan jenis, dan perbedaan sistem. Di mana contoh keanekaragaman gen itu seperti yang tadi kita jelaskan sudah, yaitu kayak misalnya ibu dan anak, yang dia itu mempunyai rambut panjang dan anaknya mempunyai rambut pendek, padahal mereka masih satu gen, itu yang namanya perbedaan gen. Selain keanekaragaman jenis, nah keanekaragaman jenis ini kayak seperti contohnya hewan dan tumbuhan, setelah itu hewan dan hewan, seperti hewan-hewan itu kayak contohnya ikan dan singa, burung dan buaya, ya itu contoh-contoh untuk jenis. Setelah itu untuk kesimpulannya bahwa setiap keanekaragaman hayati mempunyai perbedaan masing-masing meskipun masih mencakup satu nama yang itu mencakup nama yang hayati atau bersama gitu. Apa sih namanya keanekaragaman kayak bersatu gitu sama-sama makhluk hidup, tapi mereka masih mempunyai keanekaragaman yang berbeda-beda. Yang itu bisa kita simpulkan yang tadi kita bahas. Cukup, terima kasih Bu. Oke, good job. Kita beri applause dulu untuk Arun. Terima kasih bahwa intinya dari keanekaragaman hayati gen, jenis, dan spesies itu memiliki konsep yang berbeda ya. Memiliki konsep yang berbeda dengan beberapa contoh, salah satunya keanekaragaman gen, tadi yang dipengaruhi oleh pewarisan sifat hasil perkawinan atau rekombinan gen dari orang tua ya. Itu salah satu contohnya seperti tadi, kita sebagai keluarga, kemudian ada tadi jeruk, ya betul dari jeruk, dari Aura ya nak ya. Dari jeruk, kemudian banyak lagi ada yang tadi Ibu menyebutkan bougainville atau bunga kertas dalam satu tanaman itu bermacam-macam warnanya, kelopaknya, itu juga salah satunya. Nah, kemudian contoh dari keanekaragaman gen, contoh dari keanekaragaman spesies atau jenis, betul sekali tadi sudah dicontohkan oleh Arun dan beberapa dari teman-temannya. Salah satunya yaitu seperti tadi singa, ya,
seperti tadi singa, kemudian kalau di tumbuhan mungkin kalian bisa melihat ada di pohon kelapa, ya pohon kelapa, ada aren, pinang, itu kan sama ya jenis bentuk-bentuknya kan sama. Nah itu sebenarnya sama, dia termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Nah untuk ekosistem, nah ini ada sedikit yang tadi Ibu sudah menyampaikan ke kalian, contoh dari keanekaragaman ekosistem ada taiga, tundra, ya kan ada dua, ada ekosistem darat, laut, kemudian ada waduk, danau dan semacamnya. Nah seperti itu ya, banyak sekali yang bisa kalian contoh. Nah kalian bisa melihat kembali mungkin modul yang Ibu kirimkan, jadi mudah-mudahan nanti dari situ mungkin bisa menjadi pemahaman ya, tambahan pemahaman lagi, di samping kalian bisa menggoogling di dunia maya banyak sekali sampelnya. Ya, baik. Sampai untuk post-test sudah Ibu kirimkan di GCR. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, kemudian tetap semangat dalam proses pembelajaran walaupun kita tetap tatap maya, daring. Dan jika ada kendala atau masalah dalam proses pembelajaran kalian selama ini, sharing ya dengan guru atau wali kelas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan kelancaran dalam melaksanakan proses pembelajaran dan tetap dijaga kesehatannya. Salam untuk keluarga ya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.